merah, biru, dan coklat ya. Jadi pada awalnya untuk warna merah itu diwarnai di daerah Lasem, Rembang. Kemudian berikutnya dengan warna biru Pekalongan dan warna coklat atau warna sodanya berpindah ke Solo. Jadi awalnya berpindah-pindah untuk menghasilkan satu kain batik ini teman-teman. Ya, seperti itu. Namanya batik apa tadi? 3 Negari. Oke. Kemudian berlanjut ke batik bakaran. Nah, ini jadi batik bakaran. Ya, yang khas dari batik bakaran itu efek ininya, renungannya ini. Guru ikut loh ya. Ya, seperti itu. Yang namanya batik bakaran. Kemudian ada juga batik cocokan. Nah, cocokan ini memberikan seperti titik-titik kecil seperti ini teman-teman. Ya, ini namanya batik cocokan. Ini ada dari daerah Indramayu dan Lasi. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa batik itu sekarang dinamis teman-teman ya. Batik bukan hanya berupa sarung, kemudian kain panjang ataupun selendang sebagai kebutuhan sehari, namun juga bisa dijadikan untuk kebutuhan interior ya. Jadi untuk hiasan dinding teman-teman ya. Misalnya ada yang disebut dengan batik lukis ya, karena bentuknya seperti lukisan atau gambar seperti itu. Tapi tekniknya sama, masih di batik teman-teman, seperti batik pada umumnya ya. Ini tadi, jadi karena batik itu sekarang berkembang teman-teman. Oke ya. Ini ada motif merah ya, kemudian ini ada motif cinta Papua yang kebetulan ini ada burung apa di Papua itu? Cendrawasih ya, kasuari, itu kan burung-burung khas Papua ya. Kemudian ini juga menarik teman-teman di Tampoi ya. Ini kemudian ada motif bunga ya, seperti itu. Ini yang batik lukis. Kemudian nanti ada juga ini dari Madura teman-teman, namanya batik gentongan. Ya, jadi gentongan itu memang berasal dari kata gentong ya, semacam kualitas seperti itu. Yang untuk proses pewarnaan pada batik ini memang harus direndam dulu ya, digentong ya. Ini yang khas dari batik Madura. Kemudian nanti yang terakhir ada batik gedok ya, ini batik dari daerah Tuban. Yang menarik teman-teman, batiknya itu dari kain tenun ya. Kalau umumnya batik itu dari kain pabrikan ya, yang lebih rapi seperti itu, tapi ini harus ditenun dulu ya. Jadi dari proses pemintalan kapas menjadi benang, benang menjadi kain, sampai nanti akhirnya dibatik teman-teman. Itu sangat menarik dari proses awal. Jadi bukan seperti batik-batik yang dari kain yang sudah jadi seperti itu, tapi ini dari proses awal. Ini tadi teman-teman. Jadi di ruang ketiga ini kita pamerkan, kita display ada beberapa pelatihan baru untuk membuat batik dan beberapa batik yang juga mungkin bisa dibuat di daerah lain, termasuk batik-batik kekinian, batik-batik kontemporer ya. Salah satunya itu ada batik lukis ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, silakan. Cukup, saya beri waktu untuk mau canting ya. Ini alat untuk proses membuat batik. Nah, ini yang disebut dengan canting tulis karena cara kerjanya seperti kita menggunakan pena ya, seperti menulis ataupun menggambar. Dan ini berikutnya yang namanya canting cap ya, yang cara kerjanya seperti kita menggunakan stempel teman-teman, jadi cukup mudah tinggal dicap. Kemudian berikutnya ini ada pewarnanya. Pewarna di dalam batik ini ada yang menggunakan pewarna alam yang bisa kita dapatkan dari tanaman ataupun tumbuhan ya, bisa dari daunnya, dari buahnya ya, dan beberapa bagian dari tanaman yang lain. Kemudian ada juga ini pewarna kimia ataupun sintetis, yang nanti kedua jenis warna ini juga berbeda teman-teman. Berarti yang menggunakan warna alam biasanya warnanya lebih soft ya, jadi cenderung agak pudar. Kalau yang menggunakan pewarna kimia itu warnanya lebih cerah. Oke ya. Nah, kemudian ini ada canting capnya, umumnya terbuat dari tembaga, namun ada juga yang terbuat dari kayu, dari kertas, dan beberapa material yang lain. Kemudian kita lanjutkan teman-teman, ini ada beberapa jenis kain yang bisa digunakan untuk membuat apa? Batik. Jadi sebelum jadi batik itu awalnya sebuah kain yang warnanya apa? Putih. Ya, semua itu putih teman-teman. Yang terdiri dari beberapa jenis kain, ada kain belaju, ada kain berimusima, santung, prima, nanti ada juga sutra, doki, viscose dan sebagainya. Jadi jenisnya macam. Bu gurunya ikut. Oke ya. Nah, kemudian nanti ada juga ini yang disebut dengan beberapa jenis batik. Ada yang namanya batik tulis, batik cap, kemudian ada juga yang namanya sablon dan printing. Nah, dua terakhir ini yang maaf teman-teman, ini yang sebenarnya bikin batik, tapi hanya kain tekstil yang motifnya apa?
negatif. Jadi yang dimaksud jet negatif itu karena proses perintangan warnanya menggunakan alam atau lilin. Jadi antara batik tulis sama pengiriman batik cap ini masih disebut dengan batik, tapi yang sebelah ini ya. Oke teman-teman ya. Nah, dari beberapa alat dan bahannya, kemudian ini ada alat yang terakhir teman-teman, ini yang disebut dengan JD. Ya, ada yang tahu JD? Nah, JD ini tempat untuk ngelorot, ya, ngelorot proses pelupasan malam atau lilin dengan cara direbus di air panas atau air mendidih. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti bahannya semua dimasukkan semua di sini. Ya, oke. Sebentar, kalau teman-teman mau dokumentasi dulu sebentar untuk alat dan bahannya. Ya. Baikkan seperti itu. Selain top ini nanti ada juga yang berbentuk paklak meja, ya. Jadi memang batik ini dinamis teman-teman, apalagi kalau dibatik pesisir, karena biasanya batik pesisir itu tidak ada aturan atau pakem tertentu batik harus seperti apa, tapi lebih dinamis, lebih fleksibel, ya, mengikuti perkembangan pasar ataupun permintaan konsumen. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dua tipe yang sangat berbeda tadi ya, antara batik pedalaman dan batik pesisir. Sampai di ruang pamer yang kedua ini ada mau ditanyakan? Cukup? Kalau tidak silakan teman-teman boleh dokumentasi dulu, nanti kita lanjut ke ruangan berikutnya.